Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali guys, gua bakal contohin untuk root data usernya menggunakan modal Daisy UI ya, menggunakan Tailwind komponen yaitu Daisy UI di sini. Kita bakal bikin root data usernya tanpa lama-lama, kita bakal langsung aja cekidot ya. Oke, langsung aja kita bakal masuk ke dalam app, kemudian ke user. Nah, page.tsx di sini. Oke, untuk page.tsx di sini kita bakal tambahin yaitu yang pertama add user.tsx, kemudian kita tambahin, oh ya ini gue gedein dulu sebentar guys ya. Kemudian kita bakal tambahin yaitu new file, edit user.tsx. Sip. Kalau udah di sini kita bakal bikin ya untuk nampilin datanya dulu deh. Kita bakal bikin untuk nampilin datanya, kita bakal ke API kemudian user di sini. Kalian bisa buat yaitu untuk foldernya yaitu API kemudian user di sini, kemudian bikin file yaitu root.ts. Nah, di dalam root.ts ini kalian bisa masukin aja export defaultnya itu yaitu const get ya untuk metodenya, tapi di sini gue udah punya codingannya, jadi gue bakal copy aja guys ya biar kita nggak lama-lama gitu. Oke, di sini gue bakal copy aja yang bagian mungkin editnya ya guys ya. Untuk editnya mungkin oh ya nggak usah deh, kita bakal gini aja, kita bakal copy dari sini, kita bakal get datanya kemudian asin, ini nggak perlu, kita bakal try yang ini kemudian catch yang ini, kita bakal delete. Oke, sip. Nah, ini kita bakal giniin aja dulu ya, kita bakal kayak gini, wait prisma find main, nggak perlu, nggak perlu find menu, salah ininya find menu. Oke, nah ini nggak perlu kayaknya sih karena kita pakai request ya. Status code-nya di sini kita bakal kasih conf yaitu user sama dengan await seperti ini. Untuk message-nya di sini kayak gini aja, ini nggak perlu lah, nggak perlu pakai message, kita pakai gini aja. Oke, untuk get datanya seperti ini, table user ini kayaknya nggak perlu deh karena kita pakai get ya, ini nggak perlu harusnya. Untuk requestnya ini juga nggak perlu. Oke, sip. Kalau udah seperti ini guys ya untuk getnya, kemudian untuk post ya, untuk post datanya mungkin seperti ini. Untuk post datanya seperti ini guys ya. Jadi untuk get datanya, untuk post datanya seperti ini. Export, post, async, request, request, kemudian table user. Sebenarnya ini udah gue jelasin guys untuk apa sih namanya di tutorial sebelumnya yaitu di login multi user. Jadi kalian bisa beli untuk login multi usernya, nanti gue sematkan di kolom komen ya guys ya. Jadi ini gua nggak perlu jelasin lagi sih terkait ini ya, terkait import ini segala macam ini udah gue jelasin semua. Jadi kalau kalian pengen penjelasannya kalian bisa beli untuk source code-nya itu di kolom komen yang gue sematkan nanti guys ya. Oke, nah ini untuk postnya ini seperti ini guys. Nah ini untuk postnya seperti ini, jadi kalian bisa pause aja ya. Ini postnya send request kemudian body table user await request JSON, kemudian ketika kita cek emailnya ada yang sama atau enggak. Kalau misalkan ada yang sama, nampilkan email sudah ada, status code-nya 400. Kalau misalkan enggak ada, ini kita bakal simpan data gitu. Oke, kemudian kita bakal lanjut ke bagian si apa nih, editnya ya. Editnya kita bakal bikin yaitu folder. Jadi kita ke bagian API-nya aja dulu guys. Kita bikin di API ID, kemudian di sini kita bakal bikin file yaitu root.ts. Sip. Ini bakal gua copy aja guys untuk ininya. Gua bakal ke app, kemudian ke bagian user ID root. Gua bakal copy aja untuk kayaknya. Kita bakal paste. Oke, sip. Ini oke, nah ini kalian bisa import next response di sini Prisma table user seperti biasa backrip.js. Nah, untuk ininya kita pakainya page bukan put. Jadi kalian bisa kalau misalkan kalian pengen pakai put, kalian bisa pakai put ya guys ya. Nah, di sini kita bakal request params. Nah, udah pasti nih params, kemudian ID-nya string. Nah, karena di sini ID-nya string, kita bakal convert menjadi number guys. Karena di sini ID-nya itu kan kita pakainya integer ya guys ya. Makanya di sini kita convert jadi number. Kemudian di sini ketika await prisma kita find unique di sini ID-nya.
seperti ini untuk menampilkan data ID yang mau diedit. Nah, kemudian di sini gue bakal let hash password string. Nah, jadi di sini gue bakal bikin sebuah variabel namanya hash password, dan juga untuk nama variabel apa namanya, tipe data variabelnya itu yaitu string. Nah, kalau misalkan di JS itu simple guys, cuman let password kayak gini selesai. Tapi kalau misalkan di TypeScript wajib pakai tipe datanya string atau integer atau apapun itu, atau number dan lain sebagainya. Cuman bedanya itu di TypeScript itu dia pakainya number, nggak pakai integer seperti itu. Jadi makanya di sini dari string di-convert menjadi number. Oke, di sini kita buat variabel yaitu hash password, kemudian untuk tipe datanya string. Di sini kalau misalkan password yang kita editnya null, nggak ada nih, kita ngedit nggak ada nih bahwa kita itu nggak ngedit passwordnya. Nah, nanti dia bakal nyimpen password yang sebelumnya. Tapi kalau misalkan dia apa namanya, bikin password baru, nanti kita bakal bikin ini passwordnya dengan salt 10 dan juga dengan backtick dengan hash sign. Seperti itu guys ya. Kemudian di sini di-update datanya where id number params.id, kemudian data ini untuk simpan datanya. Hash password diambil dari let hash password. Seperti itu guys ya. Kemudian untuk respons datanya di sini ketika datanya berhasil diubah, status code-nya 201 aja deh. Kemudian untuk apa namanya, kalau error dia bakal nampilin error di console.log ya guys ya. Kemudian di sini kita tambahin yaitu untuk delete. Nah, untuk delete datanya. Nah, ini kalau misalkan ada error kayak gini biarin aja guys. Ini nggak masalah sih sebenarnya. Nah, ini gue juga bingung kalau misalkan di TypeScript ini kadang suka ada error kayak gini nih, tapi it's not problem lah menurut gue, ini nggak ada masalah ya guys ya. Oke, untuk delete-nya di sini kita bakal export const dengan metodenya yaitu delete. Di sini kita bakal params, kemudian params ID-nya, kemudian string. Nah, await prisma table user delete data dengan where-nya ID number di sini params.id. Kalau misalkan dia berhasil dihapus, data berhasil dihapus, menampilkan message status 201 dengan data berhasil dihapus, dan juga kalau error dia bakal menampilkan error. Seperti itu guys ya. Jadi nanti untuk videonya bisa di apa namanya, bisa di pause saja guys ya. Kalau misalkan kalian kecepatan dan lain sebagainya bisa di pause atau enggak diulang lagi guys ya untuk penjelasan berikut. Oke. Kemudian kita bakal masuk ke bagian klien. Nah, kita bakal ke user di sini, kita bakal ke bagian page.tsx. Nah, di page.tsx ini kita bakal menampilkan data usernya dan juga untuk menampilkan si data tambah datanya ya. Kita bakal pakai modal bootstrap. Kita ke add user aja dulu guys. Kita ke add user aja dulu. Kita bakal copy, kemudian kita bakal paste di sini. Nah, untuk penamaannya di sini kita bakal kasih, ini gue bakal ini dulu ya, ke folder add user ya guys ya. Untuk file add user.tsx di folder user kita bakal namain di sini use client, kemudian import use state dan juga synthetic event untuk handler ya, form handle-nya. Kemudian use router untuk nanti ngebalikin datanya. Kemudian untuk Axios kita udah pasti karena kita pakai untuk nyimpen datanya pakai Axios. Kemudian swal di sini sweet alert. Oke, kemudian di sini untuk penamaan apa namanya page-nya itu kita pakai add user. Kita di sini bikin yaitu values set, values use state. Kita bikin state menggunakan objek guys ya. Kita menggunakan objek di sini biar lebih simple. Karena kalau misalkan pakai use state kayak gini nih, satu-satu kayak gini ini lumayan ribet lah. Makanya di sini gue langsung aja untuk penamaan form kita pakai objek seperti ini, name, email, password dan juga role. Kemudian di sini const is open dan juga const is loading, set is loading. Nah, untuk const is open ini untuk membuka modalnya nanti guys ya, modal apa namanya, modal dari UI-nya. Is loading ini ketika kita klik ke button save-nya nanti dia bakalan ada button loadingnya seperti itu guys. Kemudian const router ini untuk routernya. Kemudian kita bakal di sini untuk menyimpan datanya, const handle submit assign, kemudian synthetic event. Nah, ini wajib guys, kalau misalkan kalian pakai on submit, kalian wajib ada synthetic event. Sebenarnya ini udah dijelasin juga sih di video sebelumnya. Jadi kalau yang belum ngikutin ini, paling ini gue bisa ngejelasin synthetic event ini. Kalau misalkan kalian pakai di on submit handle submit ini, kalian wajib pakai yang namanya synthetic event. Tapi kalau misalkan kalian pakainya di sini on click button, kalian harusnya sih nggak perlu pakai synthetic event, nggak masalah gitu guys ya. Tapi karena kita pakainya di form, kita bakal pakai synthetic event. Kemudian if event default set is loading through, kemudian await di sini Axios post API users. API user ini
kita samain dengan nama folder yang ada di sini. Nah, untuk nama folder di sini kan user guys ya, kita coba ganti aja jadi user, nggak usah pakai users. Nah, ketika kalau misalkan dia datanya ini values ngambil dari mana? Dari sini guys ya, seperti itu datanya. Kalau misalkan dia nanti ketika datanya sukses berhasil disimpan, nanti bakal menampilkan data berhasil disimpan. Kemudian set is loading-nya bakal false, kemudian data yang ada di form-nya bakal di-reset menjadi kosong lagi. Seperti itu. Kemudian router refresh, set is open yaitu modalnya itu dia bakalan nutup lagi guys ya. Kemudian kalau misalkan ada error dia bakal nampilin console.log error. Kemudian const handle di sini kita bakal bikin set is open di sini guys ya. Oke, untuk set is open. Kemudian untuk membuka modalnya guys ya, ini wajib banget kalian bikin. Kemudian di sini kalian bisa tambahin div. Kemudian di sini button class name untuk ininya, ini gua giniin aja dulu. Kemudian untuk button class name-nya di sini gua kasih btn primary, btn sm, text white, kemudian on click handle modal. Nah, di sini tambah data, kemudian button di sini juga div class name is open. Nah, is open ini diambil dari variabel yang ada di sini, guys. Nah, ini nih const yang ada di sini. Karena kan yang ininya kita pakai boolean ya, guys ya, false dan true. Makanya di sini kita bakal is open. Kalau misalkan ketika diklik handle open ini, dia bakalan membuka modalnya. Tapi kalau misalkan ketika nggak diklik, dia bakal nutup untuk modal UI-nya. Seperti itu, guys. Nah, untuk title-nya di sini tambah data user. Kemudian untuk form-nya di sini ada on submit, kemudian handle submit dan juga div class form control wave full dan juga label class name, label font bold. Kemudian name, input type, text, kemudian class name, input border. Nah, kalau misalkan kalian pengen ngambil ininya ya guys ya, pengen ngambil modalnya, kalian bisa ke Daisy UI aja guys. Kalian bisa ke webnya Daisy UI. Daisy UI. Kalian bisa cari, kita si komponen, kita ke modal. Nah, di sini ada guys. Kalian bisa cari di JSX-nya aja nih. Ini ada nih, open modal. Nah, ini udah ada. Kayak gitu. Jadi kalian bisa ambil aja kalau misalkan untuk modal bootstrapnya ini dari sini ya. Modal bootstrap, modal Daisy UI. Kebiasaan pakai bootstrap guys. Oke di sini. Nah ini untuk custom width ya. Ini jadi kalian bebas tuh. Kalian bisa ambil aja dari sini ya guys ya. Paling nanti kalian bisa samain di bagian atasnya aja nih, bagian sini. Div class name-nya kasih is open yang ada di sini. Tapi kalau misalkan untuk form, nah untuk form itu kalian bisa coba cari lagi di sini form. Ada nggak di sini form? Atau enggak input? Harusnya sih ada input, text input. Nah ini text input. Nah untuk text inputnya kalian bisa cari di sini. Input type, text type here, kemudian class name, input, bordered, full, mark, xs. Nah ini untuk input type-nya kalian bisa ambil aja dari Daisy UI. Jadi nggak perlu repot-repot guys, sekarang tuh kalian bisa baca dokumentasi dan juga bisa copy paste aja, nggak perlu repot-repot lagi guys ya. Paling di sini penambahannya kayak gini aja guys, penambahannya yaitu ya paling di bagian required yang ada di sini on change set values, kemudian ada titik 3 values, kemudian name. Nah ini disesuaikan aja berdasarkan yang ada di database. Kalau misalkan nama di sininya name, kalian wajib di sininya name, dan juga name yang ada di sini kalian ngambil dari si ini guys, seperti itu. Jadi ya paling itu aja, kita bakal coba ini ya, zoom out di sini. Paling seperti ini guys. Ini gua bakal ini aja ya. Screenshot di sini, kalian bisa screenshot atau mungkin kalian bisa pause dulu untuk videonya guys ya. Seperti ini guys. Paling penambahannya ini aja. Kalau misalkan kalian pengen nambahin input type ininya, kalian bisa ke Daisy UI aja. Kayak gitu. Dan modalnya juga guys ya. Kemudian untuk ini hampir sama sih sebenarnya. Email juga kan kita ngambil dari sini. Kemudian password kita ngambil dari sini. Kemudian ini juga role ya. Role juga sama, lonceng di sini. Kemudian role di sini. Nah, untuk select kalian juga bisa cari aja di Daisy UI select. Nah, di sini juga udah ada select. Jadi udah ada semua guys di Daisy UI. Kalian bisa cek aja untuk dokumentasinya di Daisy UI ya guys ya. Oke, kalau udah di sini kita bakal ke modal actionnya. Nah, di modal actionnya ini kita tambahin kayak gini guys. Karena kan yang tadi gue bilang, kalau misalkan kita ketika klik save, dia bakalan loading guys ya. Nah, jadi kalian bisa kasih is loading kayak gini. Kalau misalkan dia belum diklik, dia bakalan nampilin save kayak gini untuk tombol buttonnya. Tapi kalau misalkan dia
diklik ya, diklik nanti dia bakal nampilin button loading seperti itu guys. Oke, kalau udah di sini untuk ekspor defaultnya add user seperti itu. Kita lanjut ke bagian editnya. Oke, kita lanjut ke bagian edit user di sini. Kita bakal delete enggak update ya, update user di sini. Oh, mungkin di sini juga kita ganti aja deh jadi update deh atau enggak apa-apa deh, edit aja. Kita bakal paste di sini, ini kita ganti jadi edit user untuk export default yang bawah. Kemudian atasnya juga kita ganti jadi edit user. Nah, paling perbedaannya guys, perbedaannya itu di sini, ini kenapa error ya? Oke, kalau misalkan error di sini update user, oh wajib wajib. Oh iya, ini guys, salah gua. Untuk penamaannya ini wajib pakai huruf besar depannya. Nah, ini edit user, kemudian ini juga edit user. Seperti itu. Nah, jadi di edit user ini kita bakal use client sama kayak tadi, use router. Paling perbedaannya di sini aja guys. Type user di sini kalian bisa apa namanya tampilin di sini ID, number, kemudian name string, kemudian email kita pakainya string, kemudian untuk role-nya juga string seperti itu. Kemudian di sini edit user kita tampilin row, kemudian row user. Nah, untuk row ini dari mana nih variabel row, kemudian type user ini dari mana sih sebenarnya? Type user ini bebas guys sebenarnya guys. Kalian mau penamaannya user, kalian mau penamaannya apapun itu bebas. Cuman saran gua itu ikutin aja dulu guys ya, ikutin tutorialnya. Jadi jangan aneh-aneh dulu lah, nanti kalau misalkan kalian udah bisa banget, udah ini baru kalian bisa eksperimen, bebas terserah kalian. Nah, row ini diambil dari nanti ketika kita membuat table pada saat menampilkan datanya. Jadi nanti gue bakal jelasin ketika tampilin datanya guys ya. Jadi row ini diambil dari si penampilan data pada table yang ada di depan sini nih, yang ada di depan sini. Seperti itu guys. Jadi nanti kita bakal tampilin menggunakan variabel row gitu ya. Kemudian user, nah user ini kita ngambil dari type user yang ada di sini. Kenapa untuk number, string dan lain sebagainya ini? Karena kan ID kan kita pakainya integer guys, yang ada di dalam database ini, makanya di sini kita pakainya number seperti itu. Untuk sisanya kan string, varchar ya di sini, jadi kita pakainya string. Kayak gitu guys ya. Nah, di sini sama kayak yang tadi gua udah jelasin, paling penambahannya ada di sini. Kenapa kok password dikosongin? Karena password itu yang tadi kita udah bikin ya guys ya di backendnya. Kalau misalkan passwordnya kosong, dia bakal pakai password yang lama. Tapi kalau misalkan passwordnya apa namanya diganti, dia bakal pakai password yang baru. Seperti itu. Nah, ini untuk const is opennya ini sama kayak yang tadi. Kemudian handle update. Nah, ini paling perbedaannya hanya di sini aja guys. Untuk Axios-nya kita bakal pakai metodenya itu page, kemudian API user. Nah, ini gue ganti user kayak gini. Kemudian ini kita pakein $row.id. Itu paling bedanya kayak gini aja karena kan kita mengupdate data berdasarkan ID. Simpelnya seperti itu guys ya. Kalau misalkan untuk ke bagian ininya nggak ada perbedaan sama sekali, jadi sama aja. Paling ini tinggal diganti doang, edit kayak gitu guys. Kemudian update user, update data user. Nah, untuk sisanya untuk form. Nah, form ini paling penambahan di sini guys. Values.name. Harusnya sih sama ya, harusnya sama guys sama di add user. Coba ya gue cek. Nah, sama noh, ada values.name. Ya, sama guys, sama kayak yang ada di bagian di add user ya. Cuman mungkin bedanya di sini nanti ini untuk pilih role-nya kita bakal delete aja. Nah, kemudian ini hampir sama ya guys ya, sama kayak yang diedit, cuman mungkin bedanya yang ini nih. Di bagian sini ya paling penamaan ini aja tuh, update, updating, cuman ini aja. Nggak ada, paling perbedaannya itu yang pertama yaitu dari sini guys, dari atas sini, kemudian sama Axios yang ini. Jadi untuk sisanya itu udah nggak ada yang beda. Jadi kalian bisa copy aja dari si add user tersebut ya guys ya. Oke, kalau udah, oh ya sama ini nih, sama ini nih perbedaannya kasih row. Oke, kalau udah di sini kita bakal bikin delete-nya ya. Delete-nya di sini sebenarnya gue pengen pakai ini guys. Bikin kita file baru delete user.tsx. Sebenarnya gue pengen pakai apa namanya suite alert ya. Gue bakal coba buka project lama gue. Coba ya. Gue pakai yang perpustakaan React mungkin. Gue bakal coba pakai perpustakaan React. Ada nggak ya guys ya? Kita bakal coba pakai edit apa namanya hapus datanya kayak gini. Ini gue bakal copy aja.
kemudian gue bakal paste di sini. Udah biarin aja dulu kayak gini. Kita bakal copy dari si add user, atau enggak kita bakal copy aja deh dari si delete ya, delete yang ada di gua ini, delete user gue copy, kemudian gue paste di bagian delete user. Ini consnya biarin aja. Nah, sip. Nah, untuk delete usernya di sini seperti biasa kita bakal use client, kemudian use state, use router di sini hampir sama kayak ini. Untuk delete user hampir sama kayak edit guys ya. Apa namanya, jadi nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan lah. Nah, karena kita nggak pakai modal bootstrap, kita bakal coba pakai const handle delete yang ada di sini. Kita bakal cut aja. Kemudian ini gue bakal komen kayak gini, untuk paste. Kemudian ini gue coba asin yang ada di sini, kita bakal kasih user ID, tip. Kemudian untuk set loadingnya gua taruh di bagian ini, nggak perlu sih set loading ini nggak perlu deh. Kita bakal kasih aja ini asiosnya delete ya, untuk ininya asios delete. Kemudian epi nya gua taruh sini. Nah, ini gua bakal kasih user di sini. Kemudian status loading ini nggak perlu karena kita nggak pakai loading, kita bakal delete aja kali ya loadingnya. Nah, kita nggak perlu guys. Harusnya sih ini router refreshnya kita bakal kasih di sini. Kemudian untuk errornya kita bakal kasih catch error kayak gini, kemudian console.log.r gini guys ya. Ini nggak perlu. Sip. Ini kita kasih nah salah ya, ini harusnya kayak gini. Nah, kita copy aja deh, kita coba copy paste nya buat coba. Sip. Console.log. Nah, sip. Handle modal ini nggak perlu. Kemudian di sini kita bakal kasih on click handle ini ya, on click. Oke, nggak ada di sini guys. Kita coba cari yang bagian user, list anggota ada nggak nih? Nah, ini ada nih, on click. Gue bakal kasih ini aja. Nah, oke, ini handle delete row ID. Sip. Ini gue bakal delete aja. This open ini gue delete. Kemudian ini juga untuk modalnya gue delete. Oke, use state di sini nggak perlu, kita pakai use later aja. Sip. Nah, seperti ini guys ya. Jadi untuk delete datanya di sini kita bakal type user seperti biasa, kemudian di sini delete user row, kemudian row user di sini, kemudian const user router, kemudian handle delete di sini, assign user ID number, kemudian is confirm await qualifier, kemudian hapus data ini, warning yes hapus. Ketika kita klik hapus, kita bakal hapus datanya, tapi user ID dengan metode asios delete. Nah, jadi kayak gini guys ya, ini hampir sama kayak diedit guys. Jadi kalian ambil aja yang dari si edit user, kalian paste, kemudian ininya sama nih, ininya atasnya masih sama, paling perbedaannya hanya di bagian handle delete ini aja. Handle delete ini, nah ini kalian bisa pause ya untuk videonya. Nah, ini gue bakal giniin aja deh. Sip. Ini nih codingannya. Jadi kalian bisa pause untuk codingannya guys ya, apa videonya, untuk melihat apa sih namanya delete datanya seperti apa. Oke. Kemudian tambahin di returnnya itu seperti ini, delete data, delete usernya, handle delete, kemudian row dot seperti itu. Nah, kenapa kok nggak disatuin di bagian page aja nih di sini dengan tampil datanya? Dia itu nggak bisa guys kayak gitu guys. Jadi ketika ada asynchronous itu di navbar ini kan ada asynchronous session guys. Jadi makanya dia itu harus dibedakan antara mana klien, mana apa sih namanya ini guys, mana user gitu, antara klien dan server gitu harus dibedakan. Makanya dia tuh nggak bisa apa sih namanya disatuin gitu, satuin kayak gitu tuh dia nggak bisa. Hanya harus dipisah antara klien dan server seperti itu. Oke, kita bakal lanjut ke bagian nampilin datanya. Datanya gua bakal copy aja kali ya guys ya biar cepet. Gua copy, gua bakal paste.
ini user page. Nah, ini dia. Edit user, ini gue ganti jadi edit user, ini gue ganti jadi edit user. Nah, di sini guys, ini nih yang bakal gue jelasin. Di sini kita bakal import React from React, kemudian navbarnya kita bakal import, kemudian add user, delete user, dan juga Prisma from Axios Prisma Client. Nah, sebenarnya bisa guys, ada dua metode cara menampilkan data itu. Yang pertama pakai const get user seperti ini. Ada juga cara yang beda guys. Cara yang berbeda itu satu lagi kayak gini. Kita bisa pakai Axios, kita bisa pakai Axios kayak gini, misalkan cons. Nah ini kan cons ini ya, seperti ini gue bakal coba contohin ke kalian. Jadi ada dua cara. Yang pertama itu ada yang namanya constraint sama dengan wait Axios, kemudian di sininya metodenya get happy user. Nah ada yang seperti ini, kemudian rest return ada yang seperti ini guys, untuk apa sih namanya, menampilkan datanya. Ada juga yang seperti yang di atas ini. Jadi berbeda-beda gitu tata caranya guys ya. Jadi kalian bisa coba aja maunya kayak gimana, itu sama aja guys sebenarnya. Nah, kalau misalkan gua biasanya prefernya lebih enaknya pakai yang ini. Tapi kalau misalkan kalian pakai yang await prisma table find menu ini yang get yang ada di sini itu udah nggak wajib sih guys sebenarnya, nggak harus dipakai. Karena kan ini kita mau menampilkan data dari si table usernya semuanya seperti itu guys. Jadi makanya itu ada kewajiban nggak perlu dipakai. Kalau misalkan kalian pakai yang ini get yang ada di root.ts ini kalian nggak perlu pakai. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai yang Axios kayak gini, yaitu harus wajib pakai. Biasanya sih jarang sih guys ada yang pakai Axios, biasanya ada yang pakainya itu page. Nah, ada yang pakainya page biasa gitu, wait page misalkan kayak gini nih page. Nah, seperti ini, kemudian application JSON seperti itu biasanya. Cuman karena kita di sini biasa aja gitu ya, karena masih belajar, kita coba pakai yang biasa aja dulu guys ya. Yang jadi yang nanti yang di bagian ininya, di bagian apa sih namanya, root.ts yang get ini kita delete karena nggak penting. Oke, kemudian kalau udah di sini ditampilin find many. Nah find many ini kan untuk menampilkan semua data usernya guys ya. Kalau misalkan kalian pengen nampilin data usernya beberapa, kalian bisa pakai yang namanya select. Misalkan contoh di sini select, pengennya nampilin email, role atau ID dan lain sebagainya. Nah, itu kalian bisa select aja di sini. Misalkan contoh ID true kayak gitu. Jadi kalau misalkan pengen name true kayak gitu. Jadi nanti bakal yang ditampilin ID dan name aja. Kalau misalkan untuk ininya, nah makanya di sini email, role bakalan error seperti itu guys. Nah makanya di sini gua bakal tampilin aja semuanya ya. Kita find many. Ini Axios gak perlu kita delete. Oke. Kemudian kalau udah di sini, nah ini kita await di sini, kemudian promise.all get user, kemudian di sini data user. Nah, add user ini kita tambahin di sini guys ya, untuk apa namanya button add usernya. Kemudian di sini ada nomor, name, email, role dan juga action. Di sini row, di sini kita pakai users yang ada di sini, kemudian row di sini untuk penambahan variabelnya, kemudian index untuk numbering lah, numbering dari angka 1 sampai seterusnya. Nah, untuk edit user yang gue bilang tadi guys, untuk row-row ini, nah ini row-row ini nih penting untuk di bagian pada saat edit dan juga delete data. Jadi kalau misalkan contoh di sini kalian pakainya user misalkan, user gitu. Nah, ini wajib apa namanya, kalau gua ya, ini saran gua guys ya. Ini wajib ininya juga jangan pakai row, pakainya user aja. Kayak gitu. Kayak gini semuanya. Nah, jadi jangan pakai apa namanya, jangan pakai row kalau misalkan emang kalian pengennya nggak mau pakai row, karena di sini gue pakainya row. Jadi di sini gue bakal pakai row aja deh kayak gini. Jadi nanti disesuaikan nih. Kalau misalkan di sininya row, nih ininya row, kalian di sininya juga wajib nih untuk di delete datanya juga di sininya harus row. Tapi kalau misalkan kalian di sininya itu misalkan user, nah kayak gini, di sininya juga wajib user guys. Ininya juga ganti jadi user. Kalau gua sih lebih enaknya disamain aja guys ya, daripada dibeda-bedain.
kayak gitu dibanding dibeda-bedain, karena menurut gua penamaan kayak gini nih lebih enak disamain, karena nanti pada saat pemindahan ke file yang edit atau delete-nya nanti ini ganti lagi, jangan raw tapi diganti jadi user. Seperti itu guys. Nanti ininya row-nya ini diganti jadi user kayak gitu. Karena di sini kita pakainya row, udah row aja guys ya. Kita pakai row aja. Oke. Kalau udah di sini kita coba bakal cek. Nah, udah tampil guys ya untuk datanya. Oh, ini masih ada error nih. User. Oh, ini dia. Row. Tes. Kita coba tambah data ya. Coba tambah data di sini. User 2 misalkan kedua @gmail.com, kemudian user 2 passwordnya pilih, role-nya role, user 2 save, ada loadingnya, data berhasil disimpan, user 2 aman, kita edit, ada ya guys ya, user 2 kita 1 2 3 4, passwordnya nggak perlu gue isi, kita ganti jadi admin, update. Oke, data berhasil diubah, untuk passwordnya harusnya masih sama, kita coba cek, masih sama, role-nya admin, kita coba ganti lagi. Salah, kita coba refresh dulu ya guys ya, kita coba edit lagi di sini, ganti jadi user 2, kemudian user 2 di sini, dan update. Oke, jadi admin, kita delete, yes. Jadi untuk rootnya ini udah berhasil guys ya. Jadi paling segitu aja untuk tutorial kali ini guys ya. Thank you for watching buat teman-teman semua yang udah nonton. I love you semuanya. See you next video. Bye bye.